Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin Najmi dan rekan saya Pindah Permata. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam berpikir kritis. Kesalahan berpikir disebut juga dengan kesalahan logika. Kesalahan logika adalah kekeliruan dalam proses berpikir atau penalaran yang menyebabkan argumen tersebut menjadi tidak valid atau lemah. Terdapat beberapa jenis dalam kesalahan berpikir kritis. Yang pertama itu salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen yang diajukan itu tidak sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Ada 4 macam kesalahan fokus. Yang pertama itu ada ad hominem, yaitu fokusnya itu terhadap seseorang bukan terhadap argumennya gitu. Yang kedua itu ada fokus terhadap hal yang tidak disukai. Jadi fokusnya itu bukan terhadap argumen lagi, tapi orang yang tidak disukai atau orang yang berpendapat nih, yang berargumen, dan orang tersebut tidak disukai sama orang itu, sehingga argumennya itu dibantah gitulahnya. Yang ketiga itu ada to KQ, atau juga dalam bahasa Latin itu kamu juga. Jadi gini, contohnya tuh ketika seseorang membuang sampah, memberikan argumen jangan buang sampah sembarangan ya gitu, dan orang tersebutnya membantah, kamu juga dulu buang sampah sembarangan kayak gitu. Dan yang terakhir tuh fokus ke pendapat mayoritas. Jadi karena banyak orang yang berpendapat hingga akhirnya pendapat argumen tersebut itu benar, padahal belum tentu argumen tersebut itu benar meskipun banyak orang yang bilang berpendapat seperti itu gitu. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan dalam berpikir kedua, yaitu lompatan logika. Lompatan logika itu merupakan seseorang yang terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada 4 tahapan, bukan 4 tahapan, 4 macam. Ada 4 macam kesalahan lompat logika, kesalahan lompat logika. Ada 4 macam kesalahan lompat logika. Yang pertama itu ketika A terjadi sebelum B, maka A adalah penyebab B. Contohnya tuh seperti saya nih minum teh herbal tadi pagi dan sekarang saya merasa sehat. Pasti teh herbal itu yang menyebabkan saya sehat. Hanya karena merasa lebih sehat bukan berarti setelah minum teh itu kita sehat. Bisa jadi penyebabnya teh mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu. Yang kedua yaitu membesar-besarkan dampak. Maksudnya gini, ketika seseorang mengklaim bahwa suatu peristiwa yang akan terjadi itu akan berdampak besar, namun belum tentu seperti itu dan tidak ada bukti yang mendukung bahwa akan berakibat sangat fatal seperti itu. Kesalahan yang ketiga yaitu dilema palsu. Maksudnya gini ya, ketika seseorang sahabat diajak sama temennya jalan-jalan, kalau kamu tidak ikut pergi bareng kami gitu, berarti kamu tidak peduli terhadap persahabatan ini gitu. Ini termasuk dilema palsu, artinya hanya ada 2 pilihan, dia tidak ikut dan berarti dia tidak peduli ikut liburan, atau berarti dia tidak peduli terhadap persahabatan tersebut. Padahal masih ada alasan yang lain.
gitu. Contohnya kan bisa alasan keterbatasan waktu atau ada hal-hal lain yang sedang dikerjakan gitu. Kesalahan yang keempat yaitu menggunakan ketidakpahaman sebagai penjelasan. Contohnya, ketika seseorang tidak mengerti bagaimana vaksin bekerja, jadi orang tersebut tuh meyakini bahwa vaksin itu berbahaya. Itu contoh orang tersebut tuh berarti menggunakan ketidakpahamannya tentang cara bagaimana kerja vaksin sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa vaksin itu berbahaya, meskipun ketidakpahaman tersebut itulah bukanlah bukti bahwa vaksin itu benar-benar berbahaya. Selanjutnya ada 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi. Yang pertama ada hasty generalization. Contoh dari sesat pikir ini yaitu saya pernah bertemu dengan 2 orang dari kota X dan mereka tidak sopan. Maka semua orang di kota X pasti tidak sopan. Yang kedua ada circular reasoning, yaitu menggunakan kesimpulan sebagai alasan untuk mendukung kesimpulan itu sendiri. Contoh dari sesat pikir ini yaitu mengapa kita harus mengikuti aturan ini, karena aturan ini memang benar. Yang ketiga ada slippery slope, yaitu mengklaim bahwa suatu tindakan kecil akan memicu serangkaian kejadian negatif yang semakin besar tanpa bukti yang mendukung. Nah, contoh dari sesat pikir ini yaitu jika kita mengizinkan peraturan ini, itu akan memulai serangkaian perubahan besar yang akhirnya akan menghancurkan kebebasan kita. Nah, selanjutnya ada strawman, yaitu menyederhanakan atau merusak argumen lawan agar lebih mudah diserang alih-alih menyerang argumen asli. Nah, contoh dari sesat pikir ini yaitu orang yang mendukung kebijakan peningkatan pajak untuk orang kaya hanya ingin mengambil semua uang dari orang-orang yang sukses. Yang kelima ada ad hominem, yaitu menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang alih-alih membahas argumennya. Contoh dari sesat pikir ini yaitu Anda tidak bisa mempercayai argumen Jones tentang lingkungan. Dia kan seorang pengusaha, pasti dia hanya peduli dengan uang. Nah, yang terakhir ada false dichotomy, yaitu menyajikan 2 pilihan seolah-olah itu satu-satunya kemungkinan, padahal ada pilihan lain yang mungkin. Contoh dari sesat pikir ini yaitu kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau membiarkan negara kita hancur. Selanjutnya yaitu penerapan berpikir kritis. Praktik penerapan berpikir kritis ini dapat kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi atau sebuah berita. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi dan berita, kita tidak bisa langsung menyimpulkan berita tersebut, tetapi kita juga harus berpikir kritis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu kita harus memeriksa emosional yang sedang kita alami. Kedua itu kita harus mengetahui dari mana sumber berita tersebut. Yang ketiga kita tuh harus perhatikan judul berita. Yang keempat kita harus periksa media mana yang menyebarkan berita tersebut. Yang kelima waspadai waktu penyebarannya. Yang keenam, kita harus mewaspadai kutipan yang ada pada berita tersebut. Dan yang terakhir, periksa tautan berita tersebut ke sumber yang lain gitu. Jadi bukan hanya satu sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu cara berpikir kritis dalam membaca penelitian. Yang pertama ada apakah judul artikel sains itu terdengar sensasional? Contohnya, judul ini terdengar sangat sensasional dan terlalu dramatis yang bisa mengindikasikan bahwa artikel tersebut mungkin memiliki niat untuk menarik perhatian dengan cara yang tidak sepenuhnya objektif. Artikel sains yang valid seharusnya menggunakan judul yang objektif dan tidak melebih-lebihkan temuan penelitiannya. Yang kedua ada apakah peneliti itu bisa dipercaya? Contohnya seperti peneliti adalah ahli terkemuka di bidang onkologi yang terdaftar di universitas besar dan memiliki banyak publikasi sebelumnya di jurnal terkemuka. Yang ketiga, apakah kesimpulan dari penelitian itu kuat? Contohnya, kesimpulan yang terlalu luas dengan data yang terbatas, misalnya hanya pada sedikit pasien atau sampel, bisa meragukan kesimpulan yang kuat, harus didukung oleh data yang memadai dan analisis statistik yang valid.
Yang keempat yaitu betulkah ada hubungan sebab akibat? Seperti jika artikel tersebut menyarankan hubungan sebab akibat, periksa apakah ada studi eksperimen yang dilakukan dengan desain yang memadai. Misalnya percobaan acak terkontrol, dan apakah ada penjelasan yang mendalam tentang mekanisme yang mendasarinya. Yang kelima, apakah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Seperti penelitian yang valid biasanya memiliki kelompok pembanding atau control group untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perlakuan dan kondisi normal. Jika tidak ada kelompok pembanding, hasil penelitian bisa lebih sulit untuk ditafsirkan. Selanjutnya, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Seperti peneliti harus menggunakan metode pengembalian sampel yang objektif dan representatif, serta tidak memilih data secara selektif. Bisa dalam pengumpulan data bisa mengarah pada kesimpulan yang menyesatkan. Yang terakhir, apakah banyak dikutip dengan penelitian lain, seperti sebuah artikel yang banyak dikutip oleh penelitian lain, terutama yang terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi, menunjukkan bahwa temuan tersebut dianggap valid dan diterima oleh komunitas ilmiah. Mungkin sekian dari kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi kesalahan dan penerapan logika. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.